Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barikna Ramadhana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barikna Ramadhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha kulu min thayyibatin ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyya ta'budun. Shadaqallahu adzim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan zahiriyah batiniyah sehingga kita menjadi hamba Allah istiqomah dalam amaliyah kita yang banyak fadilahnya. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan BBA yang Ustadz takzimi, Ustadz muliakan. Berbagai banyak sekali aturan-aturan yang mengikat daripada Islam ini sendiri. Banyak sekali aturan-aturan dan adab. Yang konon ini dengan adab-adab ini adalah adab menjadi hamba Allah yang beriman. Namun manusia senantiasa menghindari daripada adab-adab ini. Segala bentuk adab yang Allah perintahkan sesuai dengan apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sunahkan maupun jadikan contoh buat umatnya, ini perlu kita jadikan sebagai hal yang harus kita jalankan. Kalau kita memang mengakui Rasulullah adalah Nabi kita, kalau kita ingin diakui sebagai umat baginda Rasulullah SAW nantinya. Katanya dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha, sesungguhnya Allah ini bersolawat kepada Nabi, malaikat bersolawat kepada Nabi. Kalau kita bersolawat kepada Nabi sebagai hamba Allah yang beriman, artinya kita sayang, artinya kita ingin juga disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa mendapatkan seperti ini? Bagaimana kita bisa mendambakan sebagai hamba Allah yang disayang langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka jalankanlah, lakukan aturan-aturan dan adab-adab yang ada. Mari kita jalankan segala sesuatu bentuk apa yang sudah diaturkan, apa yang sudah disekesta dalam hadis-hadis yang ada. Jangan sampai kita terlena. Bahkan apa yang sudah di situ di hadis disebutkan malah justru kita langgar. Bahkan dalam Al-Quran diperintahkan justru kita jauhi. Di Al-Quran sudah ditetapkan justru kita ingkari. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Marilah kita menjadi hamba Allah yang senantiasa tawakal, tawadhu, kesabaran. Mari kita tingkatkan. Salawat kita jalankan terus sebagaimana kita menjadi hamba Allah yang disayang dan disayang terus disayang. Adapun di sini salah satu contoh yang sering kita ingkari, sering kita tidak jalankan adalah adab di dalam kita atau tata cara dalam kita mau makan. Ini kelihatannya sepele. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang yang bertawakal, beriman pada Allah. Kulu min thayyibatin, makanlah dengan min thayyibatin, dengan apa yang secara itu dihasilkan dengan cara yang baik. Ma razaqnakum, dengan rezeki yang Allah berikan, rezeki yang Allah amanahkan kepada hambanya.
Waskuru lillahi, dengan mentaati dan mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Bisakah kita seperti ini? Adab di dalam kita cara makan segala sesuatu. Ini jangan sampai kita melewati aturan-aturan dan batasan tertentu. Rasulullah SAW memberikan contoh. Yang pertama adalah ketika mau makan, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kata Bismillah yang singkat, tidak panjang waktunya, tidak makan berapa detik time-nya. Namun ini sering sekali kita lupakan, sepele. Tapi ini padahal membahas dan meringankan daripada apa yang kita makan. Baru bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Belum lagi kita tambah Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azaban. Aturan di dalam kita mau makan. Pertama adalah baca bismillah ketika kita mau makan. Pernahkah kita lihat ketika kita makan di luar ataupun kita makan di tempat? Pernahkah kita lihat samping-samping kita dia baca bismillah atau enggak? Coba kita pandang, coba kita teliti, coba kita survive. Bagaimana mereka di dalam makan. Ternyata survei membuktikan bahwa hampir mayoritas mereka melanggar aturan-aturan yang ada di dalam hadis. Coba kita bahas satu persatu. Pertama membaca bismillah, banyak sekali yang melanggar. Banyak sekali ketika makan tidak baca bismillah. Coba kalau kita tanya, kamu antum tidak baca bismillah, katanya jawabannya simple. Bismillah kok diucapkan? Ya saya baca bismillah dalam hati. Coba. Padahal dia tidak baca bismillah. Yakin dia nggak baca bismillah, makan asal santap. Ada berdoa ketika mau makan, fokus dulu sama Allah karena kita mohon kepada Allah. Jangan dibatin dalam hati. Ini secara syariat. Diam dulu sebentar, hening sejenak, baca. Meskipun dalam hati tetap fokus dulu, diam sebentar. Sesuai dengan bacaan yang kita baca. Fokus sebentar, dalam hati sebentar. Di dalam hati kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Baru kita makan. Setidaknya ada syariat di sini. Namun ini sering dilanggar. Baru pertama hanya adalah masalah doa. Kalau doa aja sering kita langgar atas rezeki yang Allah berikan kepada kita. Amanah yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana kelanjutannya nanti? Jangan disalahkan Allah apabila Allah tidak memberikan amanah kepada kita berupa rezeki. Padahal Allah sudah firmankan dalam suatu Al-Quran setiap pagi. Barang siapa yang bangun, Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Allah sudah atur rezekinya ini. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallaha rizquha. Diatur semua rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu keberkahan yang luar biasa. Namun manusia sering melanggar aturan-aturan, makan aja nggak mau berdoa. Ini pertama, adab di dalam kita makan. Yang kedua adalah menggunakan tangan kanan untuk makan. Ini menggunakan tangan kanan untuk makan. Kadang-kadang kita pakai sendok. Disunahkan apabila kalau kita sayang pada baginda Rasulullah SAW. Rasulullah itu makan hanya pakai 3 jari ini. 3 jari yang dipakai. Kemudian memasukkan ke mulut. 3 jari ini. Kalau kita enggak 3 jari, kelamaan Ustadz. Ini 3 jari kelamaan. Pakai 5 jari. 5 jari kita pakai semua. Oke, silahkan, tidak apa. Namun 5 jari lebih banyak. Bahkan dimasukkan paksa. Padahal aturan-aturan itu pakai tangan kanan. Bahkan ada yang sering makan dengan pakai tangan kiri. Coba kita amatin.
Amatin satu persatu mereka ketika makan. Bukan masalah apa, yang penting kita ambil hikmahnya. Ternyata survei membuktikan bahwa banyak sekali yang ada dewasa ini, yang ada dengan ajaran-ajaran yang ada, ternyata mayoritas mereka tidak bisa menggunakan syariat Islam secara jelas. Di dalam adab makan saja. Ini yang pertama, baca bismillah. Yang kedua, menggunakan tangan kanan. Kalau Rasulullah ajarkan 3 jari ini. Coba diterapkan, makan dengan 3 jari ini. Kira-kira kita gimana? Ini melatih kesabaran kita. Innallaha ma'asyabirin, melatih kesabaran kita. Bahwa Rasulullah mengajarkan pada hambanya, jangan makan terlalu kenyang. Karena dengan kekenyangan ini akan menimbulkan penyakit baru. Selain nafsi, kemudian penyakit-penyakit baru yang tidak bisa dideteksi dengan apapun. Makanya timbul banyak penyakit-penyakit yang kadang-kadang di luar nalar kita. Kemudian, yang adab yang ketiga, makan sambil duduk. Sering sekali sekarang terjadi makan sambil berdiri. Sudah makan sambil berdiri, kemudian sambil bicara lagi. Katanya pertemuan di dalam restoran, rumah makan. Kita ngomongkan segala sesuatu sambil berdiri, sambil makan, sambil berdiri. Tanpa sadar, kita melanggar aturan syariat yang ada. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Banyak sekali berbagai macam jebakan-jebakan yang iblis ciptakan ini buat umat Muhammad. Kemudian yang keempat adalah makan secukupnya. Ini sering terjadi, Ustadz sering utarakan di dalam tausiahnya. Sering terjadi orang makan tidak secukupnya. Ini adalah ketika kita mau buka puasa, terutama di bulan Ramadan. Saking naksinya, saking timbulnya nafsu, seakan-akan semua takjil ini dimakan, bisa habis semua. Ini. Saking kenyangnya, makan kenyang ketika mau buka puasa. Sampai nggak bisa berdiri, akhirnya perutnya sakit. Sakit bukan karena BAB, tapi sakit perut, kekenyangan. Inilah yang menimbulkan apa yang dinamakan haram. Yang tadinya bisa menjadikan suatu pahala akan timbul jadi haram. Karena apa? Terlalu berlebihan. Bahkan sangat diharamkan lagi ketika mereka makan kebanyakan, makan kemudian sampai muntah. Rasulullah ajarkan ketika buka puasa, ambil berapa butir kurma. Minum air di gelas, kemudian ambil 1, 2, 3 butir kurma, kemudian minum air putih, kemudian sholatlah. Sholat maghrib. Ada manfaat dan hikmah di balik semua ini. Buat kesehatan kita, jasmani dan rohani. Ingat ini. Kemudian, setelah makan secukupnya, menghormati makanan dan minuman. Kita hormati makanan dan minuman. Kenapa Ustaz makanan dan minuman kita hormati? Ini sering terjadi. Ketika kita makan, nggak kita habiskan. Kalau ulama-ulama dulu, ketika makan tuh sampai piringnya ini habis bersih, dikoretin. Karena apa? Salah satu riwayat mengatakan makanan 1 butir nasi yang tertinggal, inilah yang berkahnya paling banyak sekali di terakhir ini. Maka kita hormati makanan dan minuman. Ini cara menghormati adabnya di dalam kita menghormati makanan dan minuman. Allah berikan ini merupakan suatu rezeki. Allah berikan makanan suatu nikmat yang luar biasa. Ketika dia di dalam prosesnya berapa bulan seperti padi, berapa bulan ditanam. Proses penanaman kemudian muncullah, kemudian ada buahnya muncul. Setelah itu dipanen. Setelah dipanen banyak sekali prosesnya. Setelah jadi nasi, kita tidak habis, kita buang. Padahal kita lihat banyak sekali di sekitar kita yang kelaparan, yang belum makan, dalam signifikan yang mengerikan. Padahal al-jannatu mustaqati ila arba'ati nasar. Surga itu merindukan 4 golongan. Salah satunya, selain talil Quran, wa hafidil lisan, kemudian wat mu'amil.
orang yang memberi makan pada orang yang sedang kelaparan. Ini, kita tidak bisa memberikan makan kepada orang yang sedang kelaparan, sementara kita makan banyak, kemudian nggak habis kita buang. Ini timbul karena apa? Karena nafsi kita, karena nafsu kita. Kemudian yang seterusnya adalah menjaga kebersihan daripada makanan, daripada tempatnya, daripada semuanya itu. Termasuk ketika kita mau makan, kita cuci tangan. Ini adalah anak dhafatu minal iman. Ternyata Islam ini menggambarkan begitu pentingnya kebersihan ini. Masuk dalam golongan-golongan orang beriman. Mereka yang beriman di dalam kebersihannya, mereka mau sholat selalu berwudu. Wudu kalau orang Islam bisa berapa per hari? Kalau sholat fardu 5 kali, wudunya 5 kali. Kebersihannya dijaga. Belum lagi sholat-sholat yang lain. Belum lagi dalam wudu, dalam keadaan kita membaca Al-Quran. Belum lagi yang lainnya. Banyak sekali mensucikan diri. Makanya mereka-mereka yang ahli wudu tidak pernah batal dalam wudunya, Allah akan jamin kemuliaannya. Ingat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang tokoh ulama. Walinya para wali, dia tidak pernah batal dalam sekejap pun. Ketika dia batal, wudhu lagi. Bisakah kita seperti ini? Kagak bisa. Susah untuk kita jalankan. Tetapi alangkah baiknya kita berusaha. Kemudian bersyukur. Waskurillah. Mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Apa yang Allah berikan tentang makanan, rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri. Kemudian yang terakhir, tidak mencela makanan dan minuman. Dicela makanan dan minuman. Ini sering terjadi, seorang suami datang-datang dimasakin oleh istri. Karena kalau nggak faktor lauknya, ada faktor yang lain. Karena kadang-kadang si istri ini sering ngasih garam kelebihan asin. Marah-marah suami. Mencela makanan yang ada dan minuman dicela. Kadang diambil, dilempar. Insyaallah. Bahkan dalam suatu riwayat disebutkan, seorang suami ketika melihat dia makan, kemudian istri ini memasakkan, meskipun asin, lebih baik suami itu diam. Ditanya, bagaimana rasanya Mas? Bagaimana rasanya Pak? Bagaimana rasanya Abi? Enak sekali jawabannya Abi ini. Meskipun dia itu terasa asin, dia bilang enak. Ini merupakan suatu rasa syukur kita. Waskurilillah. Agar keluarga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Maka dari itu adab syariat daripada makan ini penting untuk kita lakukan. Simpel sekali, yaitu membaca bismillah, menggunakan tangan kanan, makan sambil duduk, jangan sambil berdiri, makan secukupnya, jangan seakan-akan semua akan habis, menghormati makanan dan minuman, menjaga kebersihan yang ada, bersyukur, dan tidak mencela daripada makanan dan minuman itu. Semoga bermanfaat, kita jadikan hamba Allah yang senantiasa la in syakartum la azidannakum. Mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan berikan la azidannakum. Berikan lagi rezeki. Wa yarzuqu min haitsu la tahtasib. Wa may yatawakkal 'ala fa huwa hasbuh. Innallaha balighul amru. Sungguhnya Allah itu balighul amru, merupakan sudah kewajiban dia, sudah merupakan jitu di dalam mengurusi hambanya. Kalau kita ingin diurusi oleh Allah, dicukupi kebutuhan kita, maka berikanlah rasa syukur yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Kita jadikan hamba Allah istiqomah di dalam ibadah kita, di dalam amaliyah kita. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.